Selamat siang, bersama saya Lucia Saharwi. Indonesia Forward kali ini akan membahas realisasi belanja APBD yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun 2 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tertekan akibat pandemi COVID-19, namun kabar baik datang dari Provinsi Papua. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Papua tahun 2020-2021 menjadi yang tertinggi di Indonesia. Untuk mengulas strategi pemerintah daerah Papua sebagai penerima penghargaan terbaik kategori Pemda dengan realisasi peningkatan PAD di tahun 2020-2021, telah hadir bersama kami di studio narasumber Kepala Bapemda Provinsi Papua, Bapak Setio Wahyudi. Dan sebelumnya kami informasikan juga bahwa kami segenap kru CNN sudah melakukan protokol kesehatan dengan melakukan swab atau antigen. Pak Wahyudi, selamat siang Pak. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya Pak untuk Provinsi Papua yang sudah berhasil meraih penghargaan dalam kategori Pemda dengan realisasi peningkatan PAD di tahun 2020-2021 Pak. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, bagaimana caranya sampai bisa mencapai target ini Pak, meraih penghargaan ini. Terima kasih, selamat siang Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kali tentu kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlu kita syukuri karena ini penghargaan buat pemerintah Provinsi Papua, di mana capaian PAD tahun 2021 walaupun di masa COVID, tetapi kita bersyukur ada realisasi yang cukup menggembirakan, di mana 2 tahun terakhir memang seluruh dunia, Indonesia juga, kita semua mengetahui di mana terjadi pertumbuhan yang sangat berat, pertumbuhan ekonomi yang tidak positif, sehingga itu mengganggu dari sisi pendapatan daerah. Strategi dan sebagainya pasti yang perlu kita syukuri adalah kita dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak Sekda, kemudian pimpinan SKPD dalam rangka bagaimana mencairkan atau menumbuhkan realisasi pendapatan asli daerah. Yang berikut juga tentu sumbangsih daripada PT Freeport juga termasuk yang kita juga syukuri, walaupun di masa pandemi Freeport juga masih berproduksi, artinya berkemampuan untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati terhadap pemerintah Provinsi Papua terkait dengan kewajiban pajak air permukaan. Pak, bisa ceritakan berapa besar sih dampak dari belanja daerah ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua? Ya, kalau belanja daerah tentu kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tadinya yang sekitar hanya 2%, itu ada kenaikan 15%. Pertumbuhan 15% itu pasti memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan beli masyarakat. Kemampuan beli masyarakat ini bisa kita lihat terutama dari kemampuan beli daripada kendaraan bermotor. Ya, kita pahami semua di seluruh Indonesia, kita bicara PAD pasti komponen terbesar adalah kendaraan bermotor. Komponen kendaraan bermotor itu ada 3 yang kita lihat. Pertama pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian juga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tiga-tiga ini punya kontribusi terhadap pajak daerah. Jadi pendapatan PAD meningkat ini salah satu yang terbesar itu dari pajak daerah begitu ya Pak ya? Pasti pajak daerah. Pajak daerah sendiri memberikan kontribusi sekitar 1 triliun lebih. Nah, ini di dalamnya juga ada pajak air permukaan. Pajak air permukaan itu diberikan sumbangan terbesar adalah dari PT Freeport. PT Freeport ini ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas sengketa PAP yang tahap kedua itu ditunaikan di tahun 2021. Nah, ini juga punya sumbangsi besar. Tetapi di samping itu juga Freeport setiap tahunnya punya kontribusi terhadap pajak air permukaan yang nilainya cukup besar, sekitar 200 miliar lebih itu setiap tahunnya. Nah, ini juga punya andil besar. Walaupun memang PKB juga kontribusinya kurang lebih sama, di atasnya daripada yang kewajiban Freeport per tahunnya 211 M itu. Begitu. Nah, karena sekalian saja Bapak sudah menyinggung soal pajak air permukaan ini, mungkin bagi sebagian besar masyarakat banyak yang belum mengerti, mungkin bisa dijelaskan Pak ini. Ya, pajak air permukaan itu dipungut atas pemanfaatan pengguna PT Freeport, terutama bagaimana mendorong toiling
yang digunakan adalah air. Nah, air itu menjadi kewenangan provinsi yang kita pungut. Memungut pajak air permukaan ini ada perjalanan panjang yang dimana dilalui dengan sengketa antara pemerintah Provinsi Papua dengan PT Freeport. Tapi syukur alhamdulillah tahap pertama sudah ditunaikan di tahun 2019. Kemudian tahap kedua ditunaikan 2021. Yang tahun 2021 nilainya kurang lebihnya 685 miliar. Nah, nilai ini nilai cukup besar. Nah, ini yang kita harapkan ke depan pasti Freeport juga produksinya tetap stabil. Kemudian yang disepakati setiap tahunnya kurang lebihnya dibayarkan 211 miliar. Nah, ini kalau kita ratakan per bulan sekitar 17,5 miliar. Nah, nilai yang cukup besar buat pemerintah daerah yang punya kontribusi terhadap PAD. Walaupun memang sumber-sumber atau komponen PAD lainnya nilainya kurang lebihnya sama. Nah, tetapi ini juga memberikan nilai yang positif sekali buat pemerintah Papua. Dalam 3 tahun terakhir kan PAD Papua ini mencapai target terus begitu ya Pak ya? Nah, apakah ada pendampingan dari KPK dalam konteks peningkatan PAD ini? Oh pasti, terima kasih sekali buat KPK karena dukungan KPK sampai hari ini. Dan saya juga minta tolong, bermohon untuk seterusnya mendampingi ya dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan daerah, terutama pajak air permukaan, dan ke depan juga dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat daerah, di dalamnya diberikan kewenangan untuk memungut pajak alat berat. Nah, ini mohon dukungan arahan dari KPK untuk bagaimana ke depan. Alat berat juga punya kontribusi, walaupun tidak besar, tapi paling tidak yang sebelumnya dipungut terus tidak, kita bisa pungut kembali. Nah, tetapi selain itu juga kita mohon dukungan dari KPK sumber-sumber yang lain. Kita bisa optimalkan sehingga harapannya realisasi ini tetap di atas 2 triliun setiap tahunnya. Begitu, Bu. Tantangan terbesar apa Pak dalam peningkatan PAD ini? Ya tentu tantangan terbesar ya situasi, ya politik, keamanannya. Bagaimana kalau keamanannya tidak kondusif, pasti masyarakat bagaimana mau keluar, perputaran uang tidak jalan, pendapatan hasil daerah mau dapat uang dari mana, kan gitu kan? Betul. Apalagi pajak kendaraan bermotor ini, kalau samsatnya tutup membayar di mana? Walaupun memang ada pembayar secara digital, tetapi kan belum seluruhnya di Papua dengan jaringan komunikasi yang belum merata, tidak seluruhnya bisa dicapai seperti itu. Kita akan lanjutkan perbincangan ini lebih lanjut lagi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Indonesia Forward akan segera kembali dengan ulasan mengenai strategi Pemprov Papua mencapai realisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali dalam Indonesia Forward, kita masih membahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pak Wahyudi, tahun 2021 kan PAD Papua targetnya hanya 1,9 triliun, tapi realisasinya mencapai 2,1 triliun begitu. Nah tadi Pak Wahyudi sudah mengatakan bahwa sektor terbesar itu dari memang pajak daerah. Betul. Tapi selain pajak daerah ini, sektor mana saja sebenarnya yang potensial bagi Pemprov Papua? Betul, memang ke depan memang atas dukungan Bapak Gubernur, Bapak Sekda dan asisten seluruhnya dan kemudian SKPD, kita berharap ke depan bukan hanya pajak daerah, kita ingin mendorong komponen PAD itu ada pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah.
dua terakhir kita harapkan punya kontribusi besar. Kita harapkan adalah nilai yang 2 triliun itu bukan dari pajak daerah, tetapi kita juga berharap di sumber lain. Sumber lain tadi yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan layanan PAD yang sah. Nah ini kita harapkan kita bisa optimalkan di dua sumber ini. Tentu kita tidak melupakan pajak daerah dan retribusi daerah yang sifatnya kalau pajak daerah bisa wajib, tapi yang lain ini juga kita harapkan juga punya kontribusi. Nah, ini strategi ke depan. Nah, harapannya angka 2 triliun lebih tetap kita bisa tingkatkan. Artinya harapan itu menjadi kenyataan. Gitu. Oke. Tahun 2021 kemarin kan Papua menyelenggarakan PON ke-20 begitu. Nah ini apa ada dampaknya bagi kenaikan PAD? Dampak pasti ada karena ada perputaran uang di masyarakat. Nah, di situ juga memang tidak besar amat, tetapi karena memang situasi pada masih COVID. Pasti yang jelas nyata adalah PON itu semua menggunakan kendaraan. Kendaraan itu pasti menggunakan BBM. BBM itu dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Maka realisasi di pajak daerah di situ pajak bahan bakar tahun lalu ada kenaikan. Kenaikan itu yang sebelumnya orang tidak keluar rumah karena COVID, karena PON itulah hadir membantu daerah dalam rangka apa? Meningkatkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Apa? Ya konsumsi BBM-nya karena mobilitas masyarakat tinggi untuk melihat dan sebagainya. Itu yang berikut tuh pendapatan masyarakat sekitar itu pasti ada kenaikan. Kalau pendapatan naik pasti ada berkemampuan membayar pajaknya. Ini yang kita harapkan dari PON itu memang ada. Nah kita tahu bahwa Papua ini kan kaya dengan sumber daya alam begitu ya. Nah pengelolaan SDA ini juga berdampak tidak Pak untuk peningkatan PAD? Iya, untuk PAD memang belum sepenuhnya, walaupun memang khusus yang dikelola sumber daya alam yang dikelola Freeport pasti ada. Nah itu harapannya di luar Freeport ini yang kita harapkan ke depan juga punya kontribusi. Ini atas dukungan Pak Gubernur yang begitu kuat, kemudian Bapak Sekda, kita harapkan tentu dari KPK, kita juga sumber-sumber yang di luar Freeport, khususnya di daerah tambang, ini punya kontribusi. Nah ini yang kita harapkan sumber daya alam kita bisa optimalkan dalam kerangka mendorong meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi di Papua. Apakah di Pemprov Papua ini ada program yang bisa mengontrol realisasi anggaran dan fisik di masing-masing perangkat daerah, Pak? Oh pasti kalau itu Pak Gubernur dengan kebijakannya Pak Sekda itu ada dalam manajemen ada sistem yang sudah dibangun. Dalam konteks belanja maupun pendapatan kita sudah digitalisasi. Secara sistem kita sudah bisa monitor berapa serapannya, berapa belanjanya, kemudian PAD-nya juga kita bisa monitor. Gitu. Bisa ketahuan. Jadi sudah terlihat dari kapan nih Pak bahwa PAD ini akan tercapai target gitu? Sudah dari bulan keberapa sudah bisa terlihat Pak ya? Itu di September kita sudah punya hitung-hitungan. Bahkan kita setiap bulan seperti sekarang ini kita sudah sekitar 1 triliun lebih kita sudah dapatkan. Artinya kita bisa mengetahui berapa besaran PAD yang kita dapatkan. Maka itu monitoring atau pemantauan kita bisa lakukan setiap hari bahkan untuk pendapatan asli daerah. Dan itu menjadi catatan pada bulan September, Oktober itu kita mulai lebih ketat lagi. Seperti apa warnanya, realisasinya, persentasenya dan sebagainya. Di mana saja yang masih bolong-bolong. Nah ini pasti kita lakukan. Nah untuk tahun 2022 ini targetnya naik apa bagaimana Pak? Tentu target kita penetapan bukan 1,9, kurang lebihnya tetapkan sekitar 2,1. Mudah-mudahan di angka ini angka yang memberikan harapan. Tentu harapan ini atas dukungan dari seluruh semua pihak stakeholder ya, tentu Pak Gubernur, Pak Sekda dan masyarakat di Papua. Ya, tentunya termasuk PT Freeport juga karena perusahaan Freeport adalah memberi pembayar pajak terbesar buat daerah gitu. Nah, tentu angka-angka itu angka yang sangat moderat untuk kita bisa raih. Angka yang kemarin 2 triliun 139, mudah-mudahan itu angka itu juga minimal angka itu sama. Tetapi harapannya COVID tidak lagi seperti kemarin. Ini kalau COVID tetap seperti sekarang, kita yakin semua harapannya angka itu bisa kita lampaui. Oke, Pak.
berbagi tips dengan kepala daerah yang lain Pak, mungkin supaya nanti bisa tahu bagaimana caranya untuk bisa mencapai PAD. Tapi jangan dibagi di sini, kita akan share nanti di segmen berikutnya. Pemirsa Oke. jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Masih di Indonesia Forward membahas mengenai strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pak Wahyudi, selain target PAD yang lebih tinggi di tahun 2022, ada inovasi apa Pak yang dicanangkan Papua? Oh iya, terkait inovasi memang kita banyak melakukan, terutama terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama memang kita juga memberikan keluasan buat Bank Papua untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, lebih khusus pendapatan daerah dalam memungut. Di antaranya adalah kita juga membuat gerai-gerai di kantor kas Bank Papua. Dengan e-Samsat, pembayaran pajak kendaraan bermotor sekarang lebih mudah, cepat, dan bebas antri. Kemudian juga ada di mall. Kita juga membuka layanan buat para wajib pajak kendaraan, kemudian juga ada Samsat Mobile dengan mobil. Juga kita bersama dengan PT Pos. Kemudian juga kita menempatkan Sambox, membuat Samsat Box, yaitu dengan kontainer yang kita modifikasi di tengah-tengah kota, artinya itu pusat keramaian, masyarakat bisa mendekatkan layanan itu. Kemudian juga yang tadi kantor pos yang jangkauannya ada seluruh Papua, begitu yang kita juga mendekatkan itu. Jadi tapi yang utama sebenarnya dari seluruh tadi dukungan pimpinan. Ya, pimpinan itu Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten, para asisten itu. Kemudian yang terakhir pasti tingkat kesadaran masyarakat dan kemampuan bayar. Kalau dukungan pimpinan ada tapi masyarakat tidak berkemampuan juga tidak. Kita harapkan situasi ini menjadi lebih baik sehingga kemampuan bayar itu tetap tumbuh. Sehingga harapannya realisasi juga tetap tumbuh di masa-masa yang akan datang. Bisa lebih meningkat PAD-nya begitu ya Pak Kita harapkan seperti itu, Mbak Lucy ya. Baik, Pak mungkin bisa berbagi tips dengan kita di sini supaya terutama supaya pemimpin-pemimpin daerah yang lain bisa melihat atau mengikuti cara-cara apa sih Pak yang dilakukan Papua sehingga bisa mencapai over target bahkan untuk PAD-nya. Oke, baik Mbak Lucy, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Strategi bagaimana untuk over target, yang pertama kali pasti dukungan dari pimpinan tadi, kemudian juga inovasi daerah, inovasi dan komitmen sama-sama bagaimana mendorong peningkatan daerah. Yang terakhir yang kita harapkan adalah dukungan dari KPK untuk penegakan. Yang berikut juga pasti dalam penegakan, karena kita bicara kendaraan ada kepolisian. Kita harapkan dalam penegakan untuk penegakan hukum dari kendaraan bermotor, kepolisian juga ambil peran penting. Kalau kita bicara PAD secara keseluruhan ya tadi KPK begitu. Jadi kita harapkan ke depan hal seperti ini ya mungkin di daerah lain juga perlu ditingkatkan koordinasi kerjasama menjadi penting juga. Nah ini tip-tip bagaimana meningkatkan PAD. Kerjasama, komitmen itu penting, luar biasa. Oke, kalau sudah mencapai kemudian mempertahankannya bagaimana Pak? Karena ini katanya bagian yang paling susah begitu. Ya, memang benar. Meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Tetapi kita juga penting dalam rangka strategi ke depan. Itu yang tadi yang sampaikan, di luar daripada yang pasti adalah pajak, tetapi kita harapkan sumber-sumber lain. Secara undang-undang di PT Freeport juga ada kemampuan bagaimana undang-undang yang sudah ditetapkan itu memberikan ruang buat daerah juga menerima bagian-bagian dari Freeport. Kemudian yang tadi sudah sampaikan bagaimana sumber daya alam.
Nah, kita harapkan ke depan juga punya kontribusi, termasuk juga bagaimana pengelolaan aset yang kita harapkan ke depan bisa kontribusi, bisa menaikkan pendapatan dari sektor retribusi daerah. Nah, yang kita harapkan seperti itu, Pak Lucy. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi sudah Terima berbagi kasih. di sini. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi pemirsa di rumah dan juga terutama bagi pemerintah-pemerintah daerah yang lain supaya bisa belajar bersama-sama untuk meningkatkan PAD demi kemajuan bangsa kita Oke, Indonesia. baik. Dan pemirsa, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi ini juga diyakini dapat meningkatkan daya beli serta konsumsi di tingkat rumah tangga dan menjadi stimulus belanja oleh pihak swasta yang sebelumnya keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Semoga semakin banyak provinsi yang mengalami over target PAD seperti Papua di tahun-tahun mendatang. Terima kasih untuk kehadiran dan waktunya Kepala Bapemda Provinsi Papua Bapak Setio Wahyudi di studio. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa.